Pelajar, ketemu lagi dengan saya Leonarda Sambas Kusumaningsih dalam episode Bantai Korupsi seri kedua. Bantai korupsi, serem banget kan? Sekali lagi saya ulangi bahwa bantai korupsi adalah bincang santai anti korupsi. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah sekretaris dari penyuluh anti korupsi wilayah Jawa Barat. Beliau juga seorang guru di Sekolah Gagas Ceria di Bandung. Nah, kenapa sih kita mengundang beliau? Karena tema kita kali ini adalah bagaimana cara mengajarkan atau mencegah anti korupsi dari mulai sejak usia dini. Pas banget kan? Karena tamu bincang kita kali ini adalah guru dari Sekolah Gagas Ceria. Siapa beliau? Beliau adalah Ibu Yuliasi Hisbar. Selamat siang Ibu. Selamat siang, senang sekali saya punya kesempatan untuk berbincang-bincang bantai korupsi pada kesempatan kali ini. Iya, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Nah, Ibu, kesempatan ini kita pakai santai aja ya Bu, mungkin baru kali ini kita bisa ketemu dan ngobrol. Nah, sesuai tadi Bu, tema kita tadi dan juga profesi Ibu nih sebagai penyuluh anti korupsi di wilayah regional Jawa Barat. Nah, mungkin pernah Bu mengajarkan atau menceritakan bagaimana sih supaya anak-anak ini tahu dan paham sehingga korupsi ini bisa kita cegah dari sejak awal. Kira-kira gimana Bu? Iya, sebetulnya untuk mendengar kata korupsi itu suatu hal yang apa ya bagi anak-anak gitu ya, karena saya sendiri sebagai guru tidak pernah mengatakan hal itu gitu. Jadi saya menjadi penyuluh anti korupsi itu awalnya dari menjadi pendongeng sebetulnya. Jadi dulu saya menjadi guru di PAUD, di TK, playgroup dan TK, jadi saya biasa mendongeng. Lalu saya biasa juga mendongeng tentang pendidikan karakter, dari taman ke taman, dari masjid ke masjid gitu ya. Kadang-kadang saya juga mendapat undangan di rumah sakit gitu ya. Saya kebanyakan membacakan buku cerita itu tentang pendidikan karakter, maaf. Jadi dari sana saya sendiri tidak secara spesifik mengatakan korupsi atau anti korupsi ya. Jadi mungkin banyak hal-hal karakter-karakter yang baik yang saya tonjolkan dari cerita itu gitu. Senang sekali bagi anak-anak itu ya mendengarkan cerita gitu. Kenapa saya melalui cerita untuk menyampaikan kebaikan ini? Karena bagi anak-anak mendengarkan cerita itu suatu hal yang menyenangkan ya. Jadi ketika kita memberikan materi apapun, kebaikan apapun, mereka dengan mudah akan menerimanya gitu. Karena itu bagi mereka menyenangkan gitu. Jadi ya dari mendongeng itu saya diajak Kang Sandri ya, Master Sandri Justiana untuk yuk ikutan sertifikasi penyuluh loh. Kenapa harus dari saya cuma pendongeng loh, saya cuma guru loh gitu waktu itu. Loh justru kita itu membutuhkan para pendongeng, guru-guru PAUD gitu ya, guru-guru TK, SD, karena mungkin kalau misalnya kita mencegah korupsinya sudah sejak dewasa katakanlah SMP SMA itu sudah agak terlambat katanya. Jadi kita menyasarnya dari mulai playgroup dan TK gitu ya dan SD. Jadilah pendongeng-pendongeng itu memang sangat apa ya potensial untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan gitu yang kita sebutkan nilai-nilai integritas begitu. Itu awal mulanya. Siap Bu. Berarti kalau saya ambil tadi dari penjelasan Ibu, berarti kalau kita mau cerita atau mencegah, walaupun tadi Ibu nggak pernah menyampaikan arti korupsi atau anti korupsi itu apa gitu ya, artinya kita menanamkan nilai-nilai kebaikan itu lewat dongeng dan cerita, seperti yang Ibu tadi sampaikan. Dan saya agak tertarik nih, melalui dongeng dan cerita ada nilai kebaikan di situ. Tapi Bu, gimana nih pendapat Ibu? Karena kan tadi kalau kita bicara nilai kebaikan tuh dari dulu kita udah diceritain nih Bu sama orang tua kita.
kamu nggak boleh bohong, bohong itu dosa. Kalau dosa nanti masuk neraka. Itu tertanam dan sampai hari ini saya ingat banget itu, Bu. Tapi Bu, kadang-kadang saya masih suka bohong. Nah, gimana sih Bu biar cerita kebaikan kita tadi nancep, nggak apa ya, nggak hilang gitu, dan mereka jadi oh iya saya harus seperti ini, harus. Itu gimana caranya, Bu? Ceritanya yang disampaikan. Nah, ya apa yang saya lakukan adalah ya kita memang tetap ya karena bercerita ya, ibu saya juga bercerita, guru saya semua bercerita gitu. Setiap orang kayaknya bisa bercerita gitu ya. Mungkin yang kami lakukan adalah yang selama ini saya lakukan adalah merefleksikan lagi pada anak-anak gitu. Jadi ketika bercerita, kalau saya tidak pernah menyimpulkan, Bu, misalnya, oke, jadi buku ini bercerita tentang kejujuran, tidak begitu gitu ya. Jadi itu hindari sekali kita mengambil kesimpulan. Biasanya suka ada moral of the story di belakangnya ya. Saya sih sangat menghindari moral of the story di belakang itu. Karena mungkin anak ketika kita bercerita satu cerita, banyak sekali nilai-nilai yang mereka dapatkan dari cerita itu. Tidak hanya kejujuran, tapi mungkin ketika kita bercerita tentang semut, seorang semut yang bekerja sama gitu ya, itu mungkin di sela-sela ceritanya, apa yang kamu bisa ceritakan dari cerita yang kamu dengarkan misalnya. Mungkin, saya lihat semutnya kerja keras karena dia mengambil makanan, atau saya lihatnya semutnya jujur karena waktu ditanya disimpan makanannya di mana, dia menjawab dengan jujur gitu. Jadi mungkin dari satu cerita banyak sekali nilai-nilai yang mereka dapatkan gitu. Jadi saya tidak pernah menyimpulkan nilai apa yang ada dalam cerita itu. Jadi saya akan kembalikan pada anak-anak. Setelah itu mungkin ini yang membuat lama untuk ini ya, maksudnya mereka menyerap dan mereka merefleksikannya kembali dalam bentuk karya. Biasanya saya setelah bercerita itu ada after story-nya gitu ya. Apa yang akan kamu lakukan? Tindak lanjut dari cerita yang mereka mau dengar tuh mau apa gitu. Jadi dari situ mereka akan mengatakannya, misalnya saya akan begini, oke, boleh kamu gambarkan. Menggambar misalnya after story-nya, atau saya mau bikin dramatisasi, Bu, saya jadi semutnya, kamu temanku jadi ini. Jadi itu tuh ada rangkaiannya gitu. Jadi ketika kita bercerita pada anak-anak, itu tidak hanya sampai cerita saja, tapi kalau untuk anak-anak yang sudah besar mungkin yang SMP SMA bisa menuliskan kembali ceritanya. Kalau yang biasa saya lakukan untuk lower grade gitu ya, biasanya saya suka kamu mau menggambar komik atau kamu mau menggambar nggak gitu, apa yang tadi diceritakan gitu, atau kamu mau berkarya apa. Jadi itu akan mereka menyerapnya lebih lama gitu ya, dan mungkin menginternalisasikan kepada dirinya sendiri gitu. Jadi ya mungkin itu yang bisa dilakukan, yang selama ini kami lakukan gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi yang sudah disampaikan Bu Yuli bahwa yang pertama kita harus menghindari menyimpulkan. Jadi kesimpulan itu harus datang dari anak-anak setelah mendengarkan cerita. Apa nilai baik yang bisa mereka tangkap dari cerita-cerita atau dongeng yang kita berikan kepada mereka. Nah, kemudian yang kedua tadi kita menuntut kita meminta mereka melakukan action gitu ya. Action setelah kita mereka mendengarkan dongeng yang kita ceritakan pada mereka. Setelah ini kamu mau apa gitu, kamu melakukan apa gitu ya. Jadi dan actionnya tuh bisa macam-macam ya, mereka dari nilai-nilai yang mereka tangkap tadi ya Bu ya, gitu ya. Betul. Nah, ya, okay. Gitu. Nah Bu, kalau begitu berarti kita nggak bisa, kalau kita mengajarkan anti korupsi nih kepada nilai-nilai kebaikan deh kita ubah kepada anak-anak tadi Bu, kita harus ngulang-ngulang terus ya Bu, nggak bisa cuman kita sekali memberikan terus kita selesai. Betul nggak Bu kalau menurut Ibu? Iya, itu kan proses ya, tidak sekali tanam langsung jadi ya, tapi kita akan menuainya mungkin. Kenapa waktu itu Kang Sandri bilang anak-anak PAUD yang lebih ini ya, lebih daripada anak-anak yang sudah besar gitu ya. Itu tuh karena mungkin 20-30 tahun kemudian kita akan melihat pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang berintegritas gitu.
Jadi ya tidak hanya setelah saya dongeng udah selesai, tapi kalau misalnya di sekolah itu ada insersi pendidikan anti korupsi. Jadi memang selain dongeng, kita juga dimasukkan ke dalam mata pelajaran gitu ya. Semua mata pelajaran harus menginsersikan pendidikan anti korupsi ini. Bagaimana caranya kita masukkan ke dalam kurikulum? Jadi memang jujur, mandiri, kerja keras itu memang selalu ada, selalu diulang-ulang terus gitu dalam setiap pelajaran gitu ya. Kalau misalnya itu di sekolah. Tapi untuk di orang tua pun kita ada parenting. Kalau di sekolah saya itu ada parenting yang tentang nilai-nilai, tidak spesifik untuk nilai-nilai, tapi kita akan bekerja sama, minta kerjasama dengan orang tua untuk menanamkan itu di rumah gitu. Jadi sinkron antara di rumah, kalau tidak di sekolah mengatakan ini, tapi di rumah tidak gitu. Jadi kita melihat kerjasama itu juga gitu dengan orang tua gitu. Jadi ini bukan hanya pekerjaan guru saja atau pekerjaan orang tua saja gitu ya. Jadi semuanya pun harus bekerja sama gitu. Nah, iya benar Bu. Nah, Bu, saya jadi tertarik tadi waktu Bu Yuli mengatakan kita harus sinkron nih sama orang tua. Cuman sebagian besar kalau yang sebagian mungkin nggak semua orang tua punya kesempatan ya atau waktu untuk mengajarkan hal yang sama dengan apa yang anak-anak itu didapat di sekolah. Tentang misalnya nilai-nilai kebaikan, sepanjang itu ada di nilai-nilai agama mungkin bisa disampaikan Bu. Tapi tentang bagaimana mencontohkan keadilan, adil. Nah itu kan mereka mungkin sulit ya. Nah ini apakah kita juga perlu nih men-treatment orang tua supaya jalannya ini sama nih. Ya, nah that's why di sekolah saya itu ada parenting gitu ya, ada parenting ahli dengan minta psikolog atau parenting dari guru sendiri gitu. Di sekolah kami tuh untuk menanamkan nilai-nilai integritas itu, misalnya anak yang terlihat sebetulnya anak ini nggak bisa seperti sekarang PJJ ya Bu ya. Kok nilainya bagus-bagus gitu. Padahal kalau misalnya di sekolah belum tentu anak ini, kita lihat prosesnya kok gitu. Prosesnya nggak seperti ini, kenapa hasilnya bisa bagus gitu ya. Nah itu Bu, kita panggil orang tuanya, kita lihat ataupun aktivitas sendiri di sekolah gitu. Kalaupun tidak, itu ada STL Bu namanya apa ya, kayak SP1, SP2 dan akhirnya harus mengundurkan diri gitu. Kalau sampai segitunya gitu ya. Jadi tolong bantu gitu. Kami tuh menanamkan nilai integritas di sekolah, tapi kami juga minta ibu di rumah juga mengajarkan itu gitu dengan cara jangan terlalu banyak dibantu atau jangan dibantu sama sekali ketika anak dalam hal-hal tertentu ya boleh dibantu, tapi dalam masalah pelajaran tidak boleh gitu. Nah untuk hal-hal yang lain seperti adil, kalau kita sih tidak bisa, orang tua harus begini nggak bisa ya Bu ya. Tapi saya memberikan contoh misalnya kalau misalnya kita memberikan apel pada anak gitu, anak saya dua nih. Kalau saya sih yang motong apel itu harus ngambil terakhir. Jadi dia akan berusaha untuk memotongnya dengan seadil-adilnya gitu, dengan sama rata sebab dia akan terakhir ngambilnya. Ya mungkin dengan contoh-contoh seperti itu ya, dan anak juga ya hal-hal seperti itu akan menginternalisasi gitu. Aku akhirnya anakku nggak mau aku yang motong gitu. Kenapa? Takut nanti aku pilihnya terakhir, atau dia pun akan berusaha untuk memotong itu dengan seadil-adilnya gitu ya Bu ya. Itu yang bisa dilakukan gitu ya. Dan ya memang kalau orang tua sih kita lewat parenting ya Bu, biasanya kita punya nilai-nilai ini loh di sekolah, tolong kerjasama ibu di rumah, orang tua di rumah juga untuk menghadirkan ini gitu, di budaya ini di rumah juga gitu dihadirkan gitu, tidak hanya kerjasamanya dibutuhkan tidak hanya di sekolah gitu. Benar sih Bu. Tadi Bu sampaikan juga peran serta orang tua ini penting banget untuk menyampaikan tadi nilai-nilai, bukan hanya dari pendidikan ya udah taruh di sekolah, yang penting anakku sekolah di situ, sekolah yang baik, bayar mahal, pulang udah jadi orang, kan nggak begitu ya Bu ya. Tapi butuh peran serta orang tua. Nah tadi saya balik lagi nih ke pertanyaan awal, dengan cara mendongeng, menceritakan, ada tips khusus nggak Bu? Waktu misalnya, atau gimana cara enak supaya, atau berapa lama, atau waktu kapan sih waktu cerita? Karena gini, waktu saya kecil, waktu anak-anak saya kecil, itu saya mendongengnya, menceritakan, tapi membaca dari buku,
itu pada saat mereka tidur, menjelang tidur. Kata orang itu kalau kita kalau orang Jawa bilang tuh setengah ngantuk, setengah tidur, setengah bangun, itu adalah cara bagus untuk mendoktrin. Nah, gitu. Nah, ada nggak Bu waktu yang pas gitu? Ini kita sebagai orang tua aja, bukan sebagai guru ya. Kalau guru pasti kan siang ya gitu. Ada nggak Bu tips khusus atau trik khusus? Iya. Kalau saya mengajarkan mendongeng lewat dongeng itu ya, kita perlu lihat juga dia umurnya berapa ya. Kalau di sekolah dulu ya, misalnya di sekolah. Kalau anak TK, playgroup atau TK ya, mungkin nanti untuk orang tua di rumah juga ya ini ya. Itu rentang perhatiannya hanya 2-3 menit, Bu. Jadi kalau 2-3 menit anak TK ya, playgroup TK itu ambil ceritanya jangan yang panjang-panjang, supaya mereka udah pada kabur. Jadi ketika kita cerita anak-anaknya lagi lihat buku, udah pada lari kemana. Jadi memang kita perlu melihat juga tentang perhatian mereka gitu ya, attention span-nya. Lalu kalau anak kelas 1-2 SD itu biasanya mulai 5-7 menit gitu, rentang perhatiannya ya. Jadi mereka bisa fokus di waktu-waktu itu gitu. Jadi kalau bercerita itu sama nyanyi. Saya tuh suka nyanyi juga ya, karena saya sebagai guru TK itu saya menyanyi juga. Jadi saya pun menanamkan nilai-nilai karakter itu lewat lagu. Saya menciptakan lagu karakter gitu. Jadi ya ketika mendongeng, nyanyi dulu udah. Atau kalau misalnya anak TK, saya ajak nyanyi dulu singing and dancing. Jadi mereka lari-lari. Kalau udah capek tuh diam. Diam, silakan duduk, baru saya cerita. Nah, itu masuk, Bu. Jadi itu cara-caranya. Mungkin kalau di rumah ya itu. Kalau yang saya lakukan juga di waktu-waktu anak-anak ketika akan tidur ya, betul. Jadi itu batas antara sadar dan tidak sadar itu kan betul, ketika akan memasukkan sesuatu itu akan masuk gitu ya, Bu ya. Jadi itu mungkin mereka sambil santai kan, ketika mereka rileks, ketika mereka santai, seperti saya katakan, apapun yang kita masukkan, nilai-nilai apapun itu akan dengan mudah diserap gitu ya. Iya gitu ya. Jadi memang kita harus cari waktu yang tepat sekali untuk bercerita gitu, supaya apalagi kalau misalnya saya dapat kabar dari guru anak saya ada konflik dengan yang lain ya, mungkin saya akan memasukkan nilai-nilai persahabatan sebagai lewat cerita ketika ya mendongeng itu gitu di malam hari itu kan dia tidak sadar bahwa akhirnya iya Bu tadi Ade itu sama temennya gitu, jadi keluar sendiri gitu tanpa saya menyinggung apapun tentang masalah yang terjadi gitu. Saya jadi tertarik nih, dari tadi Bu Yuli ngangkat-ngangkat buku nih. Itu buku Bu. Kalau KPK itu mempublish buku seri Tunas Integritas dari KPK. Jadi kalaupun misalnya Ibu nanti mau cerita tentang Tunas Integritas, ada di ACLC KPK. Jadi ada apanya ya? Ada websitenya. Website buku-buku untuk anak dari KPK. Bagus-bagus Bu. Di sana ada untuk PAUD, TK, SD gitu ya, sampai SMA pun ada. Jadi kita bisa misalnya daripada pusing-pusing mencari buku karakter ya, 9 nilai karakter anti korupsi itu ya, kita bisa mengambilnya dari sana gitu. Kalau sekarang kan sudah mulai online ya, Zoom juga mereka kan pakai buku online, jadi tinggal klik-klik aja, tinggal nanti ketika saya lewat Zoom gitu, saya masuk websitenya, langsung saya klik, bisa langsung cerita gitu. Atau kalaupun ya Ibu mau mengajukan juga sebagai penyuluh juga bisa di sana. Iya Bu Yuli, karena yang Sobat Cim kita ini kan ada sebagian yang bukan penyuluh anti korupsi atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan pencegahan korupsi. Nah, pertanyaannya Bu, tadi kalau mau menanamkan nilai-nilai kebaikan ke anak-anak bisa lewat buku yang ada di ACLC KPK. Betul. Nah, apakah semua orang bisa download di situ, Bu? Bisa. Atau gimana? Bisa. Jadi setiap orang bisa mengakses ke sana. Itu untuk umum. Jadi tinggal masuk, mendownload itu bebas. Jadi dibebaskan ya, karena memang ini buku-buku bagus dan itu kayaknya free juga gitu ya. Hanya kalau untuk yang hard copy itu memang agak sulit, kecuali kalau misalnya sekolah yang mengajukan, instansi yang mengajukan,
Saya untuk perpustakaan gitu itu bisa. Tapi kalau yang buku-buku online itu bebas, siapapun bisa mengaksesnya gitu. Ya barangkali kan Sobat Cim yang nonton kita nanti Bu pengen juga nih daripada bingung cari cerita gitu. Masa ceritanya cuman kancil mencuri timun, kan udah nggak laku nih di zaman sekarang. Nah mungkin barangkali jangan lupa Sobat Cim untuk download bisa mengakses langsung di ACLC KPK gitu ya Bu. Nah saya juga tertarik nih Bu, boleh nggak kasih contoh? Tadi kan Ibu bercerita nih mendongeng sambil nyanyi. Kasih contoh lagunya gimana sih modelnya Bu? Oh sayang ya saya tidak bawa gitar. Sebetulnya saya sudah ada di YouTube, silakan subscribe dan like. Ya. Boleh ulangi Bu, silakan promosi dulu YouTube-nya supaya di subscribe. Julia Sihisbar. Nanti boleh dicari lagu karakter Julia Sihisbar itu akan muncul. Lagu-lagu ciptaan saya. Oh ya, oke. Ya, jadi mungkin bisa nyanyi-nyanyi gitu ya sama anak-anaknya gitu. Nyanyi 9 lagu karakter ya. Jadi ada berjumpa di kertas, berani, jujur, mandiri, peduli, adil, berjumpa di kertas, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, sederhana. Iya. Ya. Oke. Nah, jangan lupa nih Sobat Cim, kalau Anda butuh inspirasi langsung pantengin YouTube-nya Bu Julia Sihisbar. Jangan lupa like and subscribe. Wah, promosi banget kita nih Bu. Tapi nggak apa-apa, kita jadi punya inspirasi kan. Ya karena generasi anak-anak ini adalah generasi mendatang yang punya tanggung jawab besar melanjutkan Indonesia ini supaya terus ada gitu ya, walaupun kita udah nggak ada tapi mereka lah nanti yang meneruskan. Waduh luar biasa Bu Yuli. Selain itu tadi Bu Yuli, tadi kan Bu Yuli menyampaikan ya kalau kita butuh rutin. Terus tadi Bu Yuli juga sampaikan kita masukkan ke kurikulum ya untuk pendidikan yang menyinggung tentang anti korupsi atau pendidikan mengenai karakter ini ya, pendidikan karakter ini kita sudah ada di kurikulum. Nah sampai sejauh mana sih kita bisa mantau Bu, apakah misalnya ada nih di kurikulum, ada nih belajar kita tes udah, tapi kan kadang-kadang nilai di atas kertas bagus tapi ya pada kenyataannya prakteknya nggak kayak gitu. Bisa supaya kita bisa yakin bahwa apa yang kita sampaikan nih betul-betul dilakukan gitu, bisa nggak Bu? Gimana Bu? Nah kalau sebagai guru dan sebagai orang tua juga ya, kan kalau pendidikan karakter itu bukan hanya sekarang tanam besok jadi ya. Ya betul. Ya, betul. Jadi mungkin konsistensi kita aja sebagai guru, sebagai orang tua terus menanamkan kebaikan. Dan insya Allah itu akan dituai dengan baik ya. Benih-benih kebaikan itu akan kita tuainya nanti di kemudian hari gitu. Jadi kalau sekarang ya kita tanamkan saja. Saya juga ketika mendongeng, nothing tulus gitu. Ketika saya mendongeng, iya tentang kebaikan di sini, di taman ini, di sekolah ini, di masjid, di musola, di mana gitu. Ketika saya mendongeng itu, saya pernah mendongeng juga mendapat undangan di penjara anak gitu. Aduh itu sangat menyentuh sekali gitu ya. Itu saya lakukan saja gitu, tanpa ini ya. Jadi pokoknya saya menyebar kebaikan. Mudah-mudahan gitu ya dengan apa yang saya lakukan, dengan para penyuluh di sini lakukan, itu akan berbuah manis gitu ya. Di 30 tahun kemudian Indonesia pemimpin-pemimpinnya jadi pemimpin yang berintegritas gitu. Nah, amin. Jadi yang saya lakukan itu ya sekarang konsistensi aja. Saya tetap menanamkan kebaikan-kebaikan ini dalam bentuk pelajaran, dalam bentuk dongeng, dalam bentuk menyanyi misalnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya anak-anak kita ya, kalau memang dalam kertas sih bagus gitu, kerjasamanya juga ketika bikin project mereka kerjasama, terus ini mandiri sih, ini apakah itu akan tertanam ya, mudah-mudahan ya. Kita sih berharapnya begitu. Iya menarik nih, konsistensi sebagai orang tua juga kita kan
kadang-kadang kita lupa tuh kata konsisten ya Bu ya. Tolong bilang mama lagi tidur gitu. kalau ada tamu ngebel gitu, bilang mama lagi tidur. Ini sebenarnya kita lagi mengajarkan, kita lagi nggak konsisten dengan pelajaran karakter yang kita tanamkan. Bohong itu dosa gitu ya Bu ya. Sehingga kadang-kadang mungkin anak-anak akan mama aja bohong gitu. Akhirnya apa yang kita ajarkan nggak nggak ada hasilnya gitu. Bukan begitu ya Bu ya? Iya betul. Seperti orang tuanya juga ya. Kenapa Bu? Iya, kita juga masih harus banyak belajar sebetulnya untuk melakukan hal-hal seperti itu ya. Iya, makanya tadi kata konsisten itu harus digarisbawahi banget kalau kita ingin betul-betul bisa menanamkan pendidikan karakter. Kita juga harus konsisten gitu. Nah, Bu, ini agak sedikit melenceng nih dari apa yang sudah kita bicarakan. Nah, sebagai penyuluh anti korupsi, Bu Yuli, sebagai penyuluh anti korupsi, biasa dongeng, diajak jadi penyuluh anti korupsi. Apa hanya dengan mendongeng aja Bu Yuli menebarkan pendidikan anti korupsi, atau apa Ibu ngambil spesialisasi saya khusus anak-anak aja deh biar saya bisa dongeng, atau saya juga mungkin ke pendidikan tinggi, mungkin ke kampus, atau mungkin ke masyarakat umum, apa seperti itu Bu? Atau plus sedikit pertanyaannya Bu, ada nggak yang nggak enakan sebagai penyuluh anti korupsi Bu? Nggak enaknya banyak loh. Banyak yang menghindar, takut saya, aduh, padahal siapalah saya gitu ya. Ya, kalau saya tuh dulu memang dari pendongeng ya, tapi kan sekarang di Paksi Jabar itu sekarang sudah mulai akan ada pergub gubernur, peraturan gubernur untuk pendidikan anti korupsi. Jadi sekarang itu sedang merancang sebuah seperti kami sedang menunggu gongnya dari Pak Gubernur ditandatangani. Jadi guru-guru itu akan mendapatkan supaya nanti akan jadi penyuluh juga gitu. Sekarang mulai dari kepala sekolah. Kepala sekolah mulai kepala sekolahnya dulu akan diminta atau disarankan untuk mengikuti sertifikasi anti korupsi. Lalu setelah itu dari mulai kepala sekolah kan jadi akan menyebar gitu ya, akan menyebar. Nah itu jadi saya dengan tim dari Paksi Jabar juga sedang melakukan pekerjaan itu. Jadi selain untuk anak-anak sebagai pendongeng, saya juga menyuluh untuk guru-guru, misalnya di Kabupaten Purwakarta gitu ya. Banyak sekali permintaan gitu dengan Ibu Ketua Paksi Jabar, Ibu Evi. Lalu saya juga selain itu, karena saya basicnya mendongeng, jadi saya banyak mengajukan ke KPK itu buku-buku untuk guru-guru. Jadi buku-buku, lalu saya mengajarkan guru-guru itu cara mendongeng. Jadi, jadi saya mengajarkan guru-guru cara mendongeng buku karakter. Nanti guru-gurunya diberi buku-buku dari KPK dan untuk diaplikasikan di sekolah masing-masing. Nah itu yang saya lakukan. Jadi saya sudah spesialis sekali ketika ada pengajuan alat bahan, saya pasti mengajukan buku-buku gitu, berapa paket buku, 200 paket buku untuk saya bagikan kepada guru-guru di playgroup dan TK ya, atau kelas awal SD. Tapi tidak cuma-cuma saya kasih ilmunya untuk mendongeng gitu. Jadi ya saya bikin workshop mendongeng pendidikan anti korupsi, buku-buku pendidikan anti korupsi ya kepada guru-guru. Gitu. Jadi pesertanya nanti saya kasih buku gitu. Ya, itu Bu. Jadi nambah lagi nih pertanyaan saya. Bu, boleh nggak Bu kasih contoh aja dikit sebelum kita ikut workshop? Nggak harus guru kan Bu? Umum boleh ya? Boleh. Tapi memang diutamakan karena ada buku yang diberikan oleh KPK. Jadi kalau misalnya untuk guru kan akan lebih bermanfaat dalam tanda kutip ya untuk banyak orang gitu, kan ada perpustakaan mungkin akan banyak anak-anak yang baca. Tapi orang tua pun kalaupun mau, itu ada beberapa orang tua yang pernah ikut ya, itu tidak apa-apa. Mangga. Nah, ya Bu, kasih contoh cara Ibu dongeng deh sedikit aja sebelum waktu kita habis. Boleh. Nah, ya.
Gimana cara mendongeng yang menarik ya Kak? Ya, kalau saya sih biasanya begini ya. Sebelum mendongeng, ini sedikit ilmu aja. Biasanya saya suka mengelisik ininya dulu, mengelisik buku dulu, cover dulu. Ya. Kita lihat judulnya, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa. Itu sih sudah biasa ya. Lalu ya biasanya sih, oke. Ibu Leonarda mau jadi pendengar saya ya? Oke. Saya punya buku. Kira-kira apa yang kalian lihat di buku ini? Apa coba? Orang jatuh. Ya? Kenapa kira-kira dia jatuh? Ya. Ingin tahu kenapa? Ya. Kita cari. Ya. Oke, kita cari. Kenapa dia jatuh ya? Oh, ternyata Aji punya rencana. Kira-kira rencananya apa ya? Ternyata Aji punya uang. Kamu punya uang tidak? Punya? Punya. Oke. Aji berkilau matanya ketika dia lihat ada uang 2.000 di meja. Uang siapa ya? Ternyata ini uang dari taman bacaan. Tapi kenapa ada di meja ya? Menurut anak-anak, kenapa ada di mejanya Aji? Betul, ada orang yang lupa menyimpannya. Lalu Aji berpikir, uang 2.000 kalau dipakai beli es cendol bisa nih panas-panas nih. Ya, begitu saja ya. Nanti Ibu Leonarda harus baca sendiri. Luar biasa. Itu tidak bisa kalau kita menceritakannya dengan berat hati, harus dengan sukacita. Ya Bu ya, harus dengan sukacita dan kita harus minimal tahu dulu nih ceritanya. Iya, baca dulu. Iya, kita harus baca dulu ceritanya. Tapi luar biasa. Saya jadi terinspirasi. Bisa nggak ya cerita sama anak saya udah SMA nanti? Pakai kayak gitu nih, Mama ngapain? Oke Bu, baik. Oke baik Bu. Dari Bu Yuli tadi kita udah dapat banyak cara, banyak tips ya. Gimana cara kita menceritakan kebaikan pada anak-anak. Kebaikan itu adalah awal mula atau upaya kita untuk mencegah korupsi. Titik awal pencegahan korupsi. Nah, yang pertama tipsnya tadi adalah 1, hindari menyimpulkan. 2, ajak mereka untuk melakukan action apa yang setelah kita memberikan cerita. Kemudian ada tenggang waktu krusial yang bisa dijadikan patokan ketika kita mau bercerita kepada anak-anak. Tadi misalnya ketika anak PAUD atau TK kita bisa 2-3 menit aja, tapi berbobot mengena. Kemudian kelas 1 sampai 2 SD itu kurang lebih 50 menit. Nah, juga tadi Bu Yuli menyampaikan bahwa jangan cuma baca, tapi juga selingi. Nyanyi, bermain. Tadi juga Bu Yuli sudah kasih contoh. Dan yang paling penting, aku nggak punya ide. Tenang, idenya ada di ACLC KPK. Kita semua bisa download, kita semua nanti bisa akses dan kita bisa ceritakan kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai kebaikan. Itu ya Bu ya. Bu, sebelum kita tutup, ada pesan yang ingin disampaikan oleh Sobat Cim yang nanti melihat podcast kita ini, Bu? Ya. Kalau saya sih memberi ini ya, kita punya sekali banyak buku-buku. Ya, kalaupun tidak bisa mengakses buku ACLC KPK, mungkin juga di perpustakaan gitu ya. Banyak buku-buku karakter yang bisa teman-teman akses dan ceritakan kepada anak-anak gitu. Langkah kita mungkin kecil, tapi dari langkah kecil ini, insya Allah kita akan membuat Indonesia lebih baik.
Itu saja kalau menurut saya. Lewat buku kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan. Begitu saja Ibu Leonardo. Iya, luar biasa. Baik Ibu Yuli, lewat langkah kecil kita bisa membangun Indonesia yang luar biasa. Catat ya Sobat Cim semua. Nah, mulai dari tadi yang kita sudah sampaikan. Baik Ibu Yuli, terima kasih sudah mau jadi tamu, berkenan jadi tamu bincang kita di podcast Bantai Korupsi episode kedua. Semoga Bu Yuli tetap sehat, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan apa yang Bu Yuli tularkan kepada anak-anak, pada anak didiknya itu bisa bermanfaat. Tadi langkah kecil kita untuk menuju Indonesia yang luar biasa. Terima kasih Bu Yuli, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Iya, terima kasih. Oke Sobat Cim, kita ketemu lagi di seri-seri Bantai Korupsi berikutnya. Jangan lupa, sampai ketemu lagi. Saya Leonarda Sambas, pamit undur diri.